Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan ibadah keluarga. Dan hari ini kita berada di hari yang pertama di bulan yang ke-9 di tahun 2021. Tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mika pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-20. Dan tema perenungan kita pada malam hari ini adalah siapakah Allah seperti Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana sikap kita terhadap pandemi COVID-19 yang sudah menimpa seluruh dunia? Saudara-saudara, agar bisa memahami lebih mudah bagaimana iman kita diuji dan bagaimana seharusnya sikap yang perlu dimiliki. Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita semua menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat dahsyat. Pandemi ini tidak membedakan bangsa, tidak membedakan ras, tidak membedakan usia, tidak membedakan apakah dia kaya ataupun miskin. Bahkan tidak membedakan dia beragama atau berkepercayaan apa. Saudara-saudara, bahkan kita lihat cukup banyak pemimpin agama pun yang meninggal dunia karena COVID-19. Sungguh sangat disayangkan jemaat Tuhan. Karena ada orang-orang yang tidak percaya adanya virus corona ini. Padahal sudah menelan banyak sekali korban jiwa. Keluarga-keluarga dibuat porak-poranda. Banyak yang meninggal dunia tanpa kata-kata perpisahan. Tidak bisa memandang wajah korban setelah meninggal. Itulah yang kita hadapi saudara-saudara. Ada juga akhirnya kita mendapati ketika sanak keluarga kenalan kita meninggal, kita tidak dapat mengantar sampai ke tempat pemakaman. Itulah dunia di mana saya dan saudara-saudara sedang menghadapi situasi yang sedemikian. Saudara-saudara, situasi bangsa Israel saat Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan 20 ini ditulis pun seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kita melihat bersama-sama dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Kambing domba tidak berada di padang rumput, melainkan berada di tengah rimba yang harus membuat mereka selalu waspada. Kita pun demikian bukan? Menghadapi virus corona ini setiap saat kita harus waspada. Jangan sampai virus itu harus kita ada di dalam tubuh kita. Ada di tengah keluarga kita. Kita selalu waspada. Setiap saat nyawa bisa melayang dalam pembacaan Alkitab kita. Karena terkaman binatang buas. Betapa memprihatinkan. Karena rimba itu sendiri berada di tengah kebun buah-buahan. Meski berada di tengah tempat indah, kambing dan domba tak bisa menikmati keindahan. Tidak bisa menikmati berlimpah makanan. Sebab selalu dan selalu mereka harus waspada. Saudara-saudara, namun dalam situasi yang demikian, Mika tidak putus asa. Ketika situasi itu harus dia alami, dia tetap mengarahkan mata hatinya kepada Tuhan. Dia tetap berharap agar Allah tetap setia melindungi dan mengembalakan umat Israel yang sering kali berlaku tidak setia. Saudara-saudara, Nabi Mika mengandalkan Allah. Mika menegaskan bahwa Israel adalah kepunyaan Allah. Kenyataan itulah yang mendorong Nabi Mika meminta pertolongan kepada Allah.
Nabi Mika ingin agar Allah kembali memperlihatkan kuasa-Nya. Sebagaimana Allah bertindak membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Mika berharap Allah turun tangan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya dan saudara-saudara juga harusnya mengharapkan pertolongan dari Allah ketika saat ini dunia seolah-olah tidak dapat membebaskan kita dari pergumulan, dari kemelut pandemi virus corona ini. Kita harus percaya kalau ribuan tahun yang lalu Allah telah melakukan keajaiban bagi kehidupan bangsa Israel ketika mereka berada dalam perbudakan, ketika mereka harus berada dalam situasi dunia yang mencekam. Dan saat ini pun kita menghadapi pandemi virus corona. Kita lihat jemaat Tuhan, Allah akan senantiasa mau turun tangan, memberkati dan tetap menyertai kita. Mika mengharapkan pertolongan Allah karena dia tahu, saudara-saudara, jati diri Allah, yaitu Allah mau mengampuni dosa. Allah mau memaafkan pelanggaran-pelanggaran dari umatnya. Dia tidak bertahan dalam murkanya, melainkan dia berkenan kepada kasih setia. Kita dapat baca dalam ayat yang ke-18 dari Mika pasal 7. Mika merasakan bahwa Allah bukanlah pribadi yang terus-menerus mendendam. Mika merasakan bahwa Allah akan memberikan maaf, pengampunan terhadap umatnya, asalkan mereka sendiri mau memohon dan hidup dalam pengampunan Tuhan. Demikianlah pengharapan Mika yang sekaligus dapat kita lihat dalam pembacaan Alkitab saat ini. Demikian jugalah jemaat Tuhan, pengharapan saya dan saudara-saudara sebagai orang percaya di saat ini. Seperti di awal tadi saya mengatakan, kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Sebagaimana Mika terus berpengharapan kepada Tuhan karena tidak satupun Allah seperti Allah pencipta langit dan bumi ini. Saya dan saudara-saudara juga diingatkan, tetaplah hidup berpengharapan. Hidup berpengharapan itu seperti apa? Hidup yang berpengharapan adalah hidup yang ketika dia menghadapi pencobaan, ketika dia menghadapi kesesakan, dia tidak pernah merasa Tuhan meninggalkannya. Hidup yang berpengharapan adalah hidup yang senantiasa mau berjuang teguh, berpengharapan kepada Tuhan untuk bisa keluar dari persoalan, dari pergumulan yang dihadapi. Saya dan saudara-saudara hidup berpengharapan. Kita harus berjerih payah dan berjuang untuk bisa sama-sama lulus dari ujian iman menghadapi pandemi COVID-19 ini. Orang yang berpengharapan selalu bersikap optimis, sanggup menghadapi segala tantangan hidup, berserah pada kehendak Tuhan, dan dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang telah memberikan kekuatan. Itulah keyakinan saya dan saudara-saudara di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Akhirnya jemaat Tuhan, mari menyadari bersama-sama, tidak ada Allah seperti Tuhan yang kita sembah. Yakinlah, bersama Tuhan Yesus kita akan menjadi pemenang dalam menghadapi ujian iman karena pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin.